Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fazira. Saya berasal dari Fakultas Syariah Prodi HES. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi polisi. Yang pertama itu ada etika kepolisian. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nomor 14 tahun 2012 tentang kode etik profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam mewujudkan komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode Etik Polri Profesi atau KEPP menurut pasal 1 angka 5 Perkap RI nomor 14 tahun 2011 adalah norma-norma atau peraturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Yang kedua adalah etika melaksanakan tugas jabatan. Etika melaksanakan tugas jabatan tercantum pada pasal 13, yaitu 1. Setiap anggota Polri dilarang a. melakukan, menyuruh atau turut melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. Yang B. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga sesama anggota Polri atau pihak ketiga. Yang C. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Yang D. menghindari atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Yang E. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanaan tugas kedinasan. Yang F. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atas penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang. Yang G. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang a. memberi perintah dan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang B. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga itu ada setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang. Yang pertama, melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan, dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Yang keempat itu sesama anggota Polri itu dilarang a. saling menista atau menghina. Yang B. meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas. Yang C. melakukan tindakan diskriminatif. Yang D itu melakukan permufakatan, pelanggaran
KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Yang ke itu berperilaku kasar dan tidak patut. Dan masih banyak lagi. Terus etika pelayanan terhadap mencari keadilan. Setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Yang B menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Yang C memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang D melakukan tindakan pertama kepolisian sebagai yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar bertugas. Yang ke E memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan F menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Terus yang keempat itu ada etika hubungan oknum dengan polisi. Ada setiap anggota Polri yang berkedudukan di atas wajib menunjukkan kepemimpinan yang melayani, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya, dan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Terus yang ketiga itu setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib yang pertama itu melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas. Terus itu melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. Yang C itu menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang D melaporkan kepada atasan pemberian perintah atas penolak perintah yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi. Terus yang kelima itu ada pengawasan polisi. Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan pada tingkat markas besar atau Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, disingkat Irwasum Polri, dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelaahan ulang, review, laporan keuangan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal dalam lingkungan Polri. Terus yang keenam itu ada hubungan kode etik polisi dengan kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dituangkan pasal 2, 3, 18 dan pasal 31 tentang fungsi kepolisian dan tugas wewenang kepolisian. Menurut penilaian sendiri dan pelaksanaan wewenang harus memiliki kemampuan profesi dalam tuntutan mengeluarkan peraturan Kapolri atau Perkap nomor 14 tahun 2011. Perlunya anggota Polri mengambil diskresi diatur dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 2
tahun 2002 tentang kepolisian. Pasal 18 ayat 1 memang tidak definitif menyebut istilah diskresi, tetapi bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya ayat 2 menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Diskresi kepolisian sangat rentan terjadi penyelewengan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya apabila tidak diberikan pengawasan dan pengendalian di dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diskresi hanya boleh dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum saja, tidak boleh diskresi digunakan untuk kepentingan golongan, apalagi semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja. Maka dari itu, aspek paling penting dalam mengantisipasi terjadi penyalahgunaan wewenang diskresi kepolisian adalah pentingnya bahwa setiap anggota yang melaksanakan diskresi ini harus bisa mempertanggungjawabkan diskresi yang dilakukannya itu di hadapan hukum, bahwa kegiatan tersebut memang benar-benar demi kepentingan umum dan sesuai dengan kode etik profesi Polri yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Polri di setiap anggota kepolisian RI. Diskresi itu merupakan suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi, dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.